Mungkin pernikahanmu tidak hancur hari ini, tidak juga kemarin, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada air mata yang jatuh di depan orang lain, tapi bisa jadi, ia mulai runtuh sejak terakhir kali kamu bertanya, "Kamu kenapa?" dan tidak benar-benar menunggu jawabannya. Banyak pernikahan terlihat baik-baik saja dari luar, masih ada foto bersama, masih ada status keluarga. Masih ada rutinitas yang berjalan rapi. Bangun pagi, menyiapkan hari, bekerja, pulang, makan bersama, tidur di ranjang yang sama. Semua tampak utuh, tapi di sela-sela itu ada sesuatu yang pelan-pelan hilang. Bukan cinta, bukan juga komitmen, melainkan kehadiran. Rani tidak pernah berpikir pernikahannya akan seperti ini. Ia tidak menikah dengan harapan disakiti. Ia juga tidak masuk ke hubungan ini dengan setengah hati. Dulu, Rani sering bercerita tentang hal-hal kecil, tentang capeknya hari itu, tentang lelah yang bahkan ia sendiri tidak bisa jelaskan. Tapi entah sejak kapan, ceritanya mulai dipotong. Bukan dengan kata-kata kasar, hanya dengan respons singkat, anggukan, atau diam, dan lama-lama Rani belajar satu hal. Tidak semua cerita perlu diceritakan. Setiap pagi, Rani tetap bangun lebih dulu, menyiapkan rumah, menjalankan peran. Seperti biasa, ia tidak mengeluh, tidak marah, tidak menuntut. Karena ia takut, jika ia bicara terlalu jujur, ia akan dianggap berlebihan. Ia pernah mencoba, sekali, 2 kali. Tapi setiap kali ia berkata, "Aku capek." Yang ia dapatkan bukan pelukan, melainkan penjelasan. Penjelasan bahwa semua orang capek, bahwa hidup memang begitu, bahwa ia harus lebih kuat. Sejak saat itu, Rani mulai menyimpan lelahnya sendiri. Ia tetap tersenyum, tetap menjalankan hari, tapi hatinya mulai sering bertanya, "Kalau aku diam, apa ada yang benar-benar menyadari?" Adit, di sisi lain, tidak pernah merasa dirinya menjauh. Ia merasa sedang berjuang. Setiap hari, Adit berangkat membawa tanggung jawab, bukan hanya tentang uang, tapi tentang harga diri, tentang rasa cukup sebagai suami. Ia tidak banyak bercerita, bukan karena tidak percaya, tapi karena sejak lama, ia belajar bahwa lelaki tidak boleh terlalu banyak mengeluh, masalah kerja disimpan, tekanan hidup ditelan, ketakutan gagal dipendam. Adit pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran penuh, bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Saat Rani mulai diam, Adit mengira semuanya baik-baik saja. Baginya, diam berarti aman. Tidak ada konflik, tidak ada masalah besar. Ia tidak sadar bahwa diam Rani bukan tanda tenang, melainkan tanda menyerah. Hari demi hari berlalu tanpa kejadian besar. Tidak ada satu momen dramatis. Hanya patenggen-potenggen kecil yang terus berulang. Pesan yang dibalas singkat, cerita yang tidak ditanggapi, pertanyaan yang dijawab seperlunya. Dan setiap kali itu terjadi, tidak ada yang membicarakannya. Karena masing-masing berpikir, ini hal kecil. Padahal justru hal-hal kecil itulah yang pelan-pelan merusak segalanya. Rani mulai berhenti berharap, bukan karena tidak cinta, tapi karena berharap terlalu sering berakhir dengan kecewa. Ia tidak lagi menunggu Adit bertanya, tidak lagi menanti perhatian kecil. Ia mulai mengurus dirinya sendiri, sendirian. Dan disitulah titik berbahaya itu muncul, bukan saat mereka bertengkar, bukan saat mereka menangis, tapi saat mereka tidak lagi bereaksi. Adit mulai merasakan jarak, tapi tidak tahu harus menamainya apa. Rumah terasa sepi, meski tidak pernah benar-benar sunyi. Ia mulai merasa Rani tidak lagi menuntut apapun,
Tidak lagi marah, tidak lagi cemburu. Dan itu membuatnya bingung. Karena marah masih tanda peduli. Diam terlalu lama adalah tanda lelah yang hampir habis. Pernikahan jarang runtuh karena satu kejadian besar. Ia runtuh karena hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan. Karena kalimat "aku capek" yang dianggap biasa. Karena air mata yang dianggap drama. Karena sinyal minta ditemani yang dianggap permintaan solusi. Tidak semua orang ingin diselamatkan. Sebagian hanya ingin ditemani, tanpa dihakimi. Dan saat itu tidak terjadi. Diam berubah menjadi jarak. Jarak yang tidak terasa hari ini, tapi sangat terasa nanti. Mungkin sekarang kamu masih tinggal di rumah yang sama, masih makan di meja yang sama, masih tidur di ranjang yang sama. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosi? Kapan terakhir kali kamu bertanya dan menunggu jawabannya, tanpa ingin memperbaiki, tanpa ingin menyela? Karena pernikahan tidak selalu butuh solusi. Kadang ia hanya butuh dua orang yang mau duduk sebentar dan saling mendengarkan. Jika hari ini kamu merasa hubunganmu baik-baik saja, itu bukan jaminan ia tidak sedang lelah. Dan jika hari ini pasanganmu diam, jangan buru-buru menganggap aman. Karena yang paling berbahaya bukan saat dua orang saling menyakiti, tapi saat dua orang berhenti saling mencari. Cerita Rani dan Adit belum selesai. Karena yang pelan seringkali justru yang paling menghancurkan.